Halo sweet soul, welcome back to my channel. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Virgo yang kebetulan ada kamu terlibat di dalamnya. Seperti biasa, di sini sudah ada dua tumpukan kartu. Tumpukan kartu yang pertama ini nanti mari akan pergunakan untuk membaca situasi asmara cinta segitiga Virgo dengan pasangannya yang lain, entah itu suaminya, istrinya, pacarnya, atau siapalah kamu menamainya. Dan tumpukan kartu kedua ini nanti mari akan pergunakan untuk membaca situasi asmara cinta segitiga Virgo dengan kamu yang sedang melihat video ini. Namun perlu mari ingatkan, ini general reading energi kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik. So tolong bijaksana menyikapi pembacaan ini ya. Oke, untuk yang baru pertama kali datang singgah ke channel ini, selamat datang. Silahkan tautkan jiwa kamu ke saya dengan cara klik tulisan subscribe yang ada di sudut kanan bawah video agar energi kamu kuat tersampaikan dan akhirnya terbaca oleh saya. Baik, langsung saja kita mulai situasi asmara cinta segitiga Virgo untuk tanggal 10 sampai 20 Mei 2020 ini dengan pasangannya yang lain adalah. Oke, Virgo, saya tarik energi Virgo di sini. Oke, kemudian saya akan tarik energi dari pasangannya Virgo ya. Oke, baik. Oke, sekarang saya bisa lihat di sini Virgo sedang dealing dengan mereka dari Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Scorpio. Ini energi Capricorn sangat kencang sekali. Kemudian ada energi Leo di sini, ada energi Taurus, Virgo ya. Ini asmara dengan sesama Virgo. Boleh jadi seperti itu. Nah, jadi kalau dari kartu ini saya lihat energi mereka ini terutama dari Virgonya sendiri, dia ini kayak menawarkan asmara atau mungkin menerima asmara dari pasangannya ini. Sudah tentu saja makanya terjadi cinta segitiga ini ya. Namun kalau saya lihat dari energinya Virgo yang di awal menawarkan satu hubungan atau satu kedekatan yang menyenangkan di antara mereka berdua gitu. Memang mungkin ini tidak terlalu kentara caranya ya, mungkin diawali dari persahabatan duluan gitu ya, dari yang ngobrol remeh-temeh, kemudian ada kedekatan terutama dari Virgonya ngerasa kayak wow, ada something dengan orang ini gitu ya. Dan untuk posisi 10 sampai 20 Mei ini saya lihat ini kayak Virgo tidak bisa atau dia ketakutan untuk kehilangan momen bersama dengan orang ini. Ya, jadi ibarat katanya ini sudah datang rasa di atas sekedar suka. Kalau dikatakan cinta, iya sudah mengarah ke sana gitu. Namun posisinya sekarang ini saya rasa lebih apa ya? Kalau untuk perasaan batin itu Virgo ini saya lihat sangat ketakutan atau bahkan sering sekali merindukan orang ini gitu ya. Masih boleh jadi ini hubungan jarak jauh, boleh jadi gitu, atau memang ini ketemu di ruang persahabatan ya. Ini bukan pekerjaan kalau saya lihat ya, tapi tidak tertutup arah ke sana gitu. Nah, dan di sini tadi Virgo kayak ngerasa bahwa ini orang yang tepat untuk dia. Orang ini bisa menenangkan dia. Dari orang ini dia bisa mendapatkan banyak hal. Barangkali tidak hanya dari sisi materi ya, mungkin juga orang ini bisa bikin dia tenang secara batin gitu ya. Sehingga untuk terus bisa terkoneksi sama pasangannya ini sangat kelihatan jelas dari energinya Virgo. Itu di dalam batin ya, ini cerita batin. Nah, kalau memang secara outputnya, satu sisi dia kayak yang menunjukkan optimis, tapi terkadang tidak. Nah, karena jelas saja ini cinta segitiga ya.
secara Virgo sudah memiliki kamu, jangan-jangan dengan kamu ini sudah punya hubungan yang serius, contohnya misal pernikahan gitu ya. Nah jadi dengan orang ini memang dia kayak barangkali cuman gini ya, apa yang di batin berbeda dengan apa yang diekspresikan oleh Virgo kepada pasangannya gitu. Satu sisi kan tadi saya sampaikan bahwa dia ketakutan untuk berpisah dengan orang ini, tetapi satu sisi lagi kayak cuek gitu ya, kayak yang ngerasa tidak terlalu antusias ketika terjadi pertemuan. Nah jaim, nah itu dia bahasanya, ini agak jaim sedikit gitu ya. Nah jadi kemudian ketika ada pertemuan di antara mereka ini cenderung ke kaku, nah gitu, lebih cenderung ke kaku, terutama tindakan Virgonya kepada pasangannya ini. Dan dia berharap, nah ini kan agak yang takut-takut ya, apakah orang ini serius sama dia ya, apakah orang ini tidak mempermainkan saya lah, gitu-gitu bahasa batin dari Virgo. Tapi dia berharap mudah-mudahan orang ini memang tidak hanya mempermainkan saya, tetapi mau juga merawat dan menjaga hubungan kami ini supaya ini terus berkepanjangan. Nah itu keinginan Virgo, jadi dia mau orang ini lebih proaktif menunjukkan seberapa tulus perasaan dia kepada Virgo gitu ya. Satu sisi tadi Virgo sangat takut kehilangan momen dia bersama orang ini, tapi satu sisi lagi masih tetap was-was gitu. Oke, sementara orang ini saya lihat ini cenderung ke arah permainan sih. Kalau ditanya apakah orang ini punya cinta tulus kepada Virgo, saya rasa tidak. Saya rasa tidak ya. Jadi ini dia punya kepentingan. Dia punya kepentingan kepada Virgo. Cinta itu tidak tulus sehingga di luarnya outputnya, bukan di luar ya, outputnya tindakan dari orang ini seolah-olah memang apa ya, jelas lah ini permainan, ini jelas permainan, ini jelas juga yang mungkin permainan di awal ya, hati orang bisa terbolak-balik, tapi untuk 10-20 ini lebih cenderung kepada permainan gitu ya. Orang ini juga masih ingin mencari tahu siapa sih Virgo ini yang sesungguhnya, apa sih maunya. Jadi kurang lebih mereka masih saling bertanya gitu ya, kurang lebih masih saling tidak percayaan gitu. Tapi kalau komunikasi atau menggali lebih dalam tentang Virgo ini ya sudah dilakukan oleh pasangannya nih. Nah secara outputnya pasangannya ini itu yang kayak ayolah kita ini cenderung keras. Nah gitu ya, orang ini cenderung keras, cenderung seperti posesif kepada Virgonya sendiri sebelum mungkin dia untuk jatuh hati, benar-benar jatuh hati kepada Virgo. Untuk 10-20 ini yang masih kayak antara datang, pergi, antara suka, tidak, antara seneng, bosen, nah gitu ya, antara mau serius sama nggak serius. Nah gitu dilema batin dari pasangannya ini gitu ya. Tapi memang kalau untuk yang kamu harus jadi milikku tanpa aku main rasa, lah itu sudah dilakukan oleh pasangannya, sudah dilakukan oleh pasangannya ya. Nah jadi kalau untuk posisinya ini mereka ini masih posisi saling mengenali lah itu. Boleh jadi ini adalah hubungan yang baru, ini bukan orang dari masa lalu, tidak, ini orang baru ya. Perkenalan mungkin sudah setahunan, tapi kedekatan baru-baru ini saja, mungkin baru dari bulan 10 kemarin. Ini bulan berapa ini? Bulan 5 ya. Mungkin dari bulan 10, kurang lebih di situlah. Baik, saya akan tarik energi dari cinta segitiga Virgo bersama kamu yang sedang melihat video ini untuk tanggal 10 sampai 20 Mei 2020 adalah di situ ada Queen of Cup ya, tapi dia energinya terbalik, sayang sekali.
Baik, sekarang saya akan tarik energi dari Virgonya di Queen of Cup ini. Oke. Oke. Dan kemudian saya akan tarik energi dari kamu yang sedang melihat video ini. Oke ya. Nah, jadi dari kartu ini saya tangkap kamu yang sedang melihat video ini datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius, Leo, Aries. Ini energi api sangat kencang. Kemudian Gemini, Libra, Aquarius. Di sini Taurus sangat kencang juga. Leo, Taurus. Lah, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius. Apa udah saya sebut tadi? Oke, hanya elemen itu yang ada ya. Elemen udara, elemen api. Oh, ini ada Pisces, Scorpio, dan Cancer. Oke, ini hubungan kalian agak kurang stabil ya. Energi tanahnya ini cuman ada dari Taurus saja. Taurus ini bercerita tentang materi juga ya. Cinta kasih yang diaplikasikan dalam bentuk kenyamanan, ya, kenyamanan finansial, kenyamanan di dalam rumah gitu ya. Oke. Jadi dari energi Virgonya sendiri di kamu, di momen yang dulu saya rasa dia ini kayak menunjukkan keseriusannya sama kamu gitu ya. Untuk beberapa, misalnya ini di dalam rumah tangga, beberapa kalian baru lahiran anak dari hubungan ini gitu. Tapi hubungan ini saya lihat kurang pakai perasaan, kurang pakai kasih. Ya, di sini agak sedikit energi depresi ya, galau gitu. Tapi karena tidak nyaman di dalam ini secara perasaan, secara emosional, secara batin, boleh jadi nanti outputnya salah satu atau kalian berdua. Tapi saya lihat ini cenderung kepada dari Virgo ya. Mungkin memberikan sedikit depresi, tekanan ke kamu, atau mungkin kamu juga demikian, sehingga ini agak sedikit ambiar hubungan kalian ya, agak sedikit ada goyang ini, tapi mungkin tidak diekspresikan dalam kata-kata, terutama dari kamu ya. Nah, kalau dari Virgo sendiri dia sudah menunjukkan dengan tidak terlalu pedulian tentang hubungan kalian. Mungkin dia tidak terlalu banyak mengambil andil di dalam hubungan dia sama kamu. Misalnya kamu chattingan sama dia cuek gitu ya, mungkin ngejawab tapi ngejawab terus lama banget gitu ya. Kita lihat dia online tapi dia tidak ada respon sama kamu gitu ya. Misalnya kalau ada pun kendala-kendala di dalam rumah gitu, tidak terlalu banyak dia mau mengambil peran. Nah, yang model demikian. Jadi dia ini sudah kayak masa bodoh dengan hubungan ini. Di awal-awal dia menunjukkan keoptimisan dia terhadap kamu gitu ya, terhadap hubungan kalian ini optimis, kayak banyak memberikan kebahagiaan ke kamu gitu. Nah, tapi di sini kalau saya lihat ada energi marah dia dari kamu gitu ya. Mungkin ada salah paham di antara kalian, yang cara komunikasi kalian ini kurang baik gitu ya. Mungkin ada seseorang yang mendekati kamu, akhirnya dia cemburu lah, boleh demikian gitu ya. Pokoknya ada konflik yang dia tidak mau membicarakannya dengan kamu, tetapi dia ekspresikan dengan kata-kata lah gitu. Atau posisinya dia sedang membohongi dirinya sendiri gitu ya. Nah, tetapi membohongi batin dia sendiri, atau jadi ini kepala dia ini lagi banyak pikiran negatifnya tentang kamu ya, sehingga itu tadi
tindakan, perlakuan dia, ucapan dia ke kamu ini mungkin agak kurang pakai perasaan outputnya ke kamu gitu ya. Dan tadi masa bodoh, tidak pedulian, jadi dia juga merasa mungkin ini hubungan sudah terlalu melelahkan gitu ya. Tapi apakah dia mau meninggalkan kamu? Saya rasa ini masih belum. Ini konflik kalian ini kalau ada permasalahan ya, misalnya diem-dieman atau dia cenderung cuek sama kamu, ini hanya perlu di-trigger, hanya perlu kayak diizinkan dia mengeluarkan unek-uneknya gitu loh ya. Nah, dan kalau posisinya dia masih mau, apalagi kalau kalian sudah berumah tangga ya. Cuman kamunya jangan terlalu banyak nuntut, hanya izinkan dia mengekspresikan dirinya begitu. Itu pun kalau kamu mau, kalau tidak ya udah silahkan ya. Kalau apalagi kalau pacaran ini ya, kalau kalian masih pacaran, energi dari kamu saya lihat ini kayaknya ada orang yang juga deket sama kamu, bisa gitu ya. Energinya ada orang yang sedang dekat sama kamu selain dari Virgo ini sendiri. Makanya tadi saya bilang mungkin ada salah paham, dia ngerasa cemburu gitu ya, boleh demikian. Atau memang ternyata kamu ini juga agak ragu dengan Virgonya. Maksudnya gini ya, kamu ngerasa gini, apakah pilihan saya ini sudah tepat gitu. Tapi walaupun demikian, untuk meninggalkan dia kamu masih belum bisa. Jadi kamu memang lebih sibuk dengan diri kamu sendiri gitu loh, lebih sibuk dengan dunia kamu sendiri. Kamu memilih mengalihkan perhatianmu dari Virgo ini, hanya sesekali kamu menengok dia, melihat ke arah dia gitu maksud saya. Kamu lebih fokus kepada dirimu. Kalau di rumah tangga rasa-rasanya ini kurang oke juga sih ya, kurang oke juga. Tapi kalau masih pacaran ya kebijaksanaan kamu lah. Kalau dari perasaan saya lihat kamu ini lebih ngerasa cocok sama dia lah. Tapi kalau kamu outputnya cuek juga, ini kacau. Atau kalau kamu terlalu mencampuri urusan pribadi pacar kamu, juga kayaknya keliru juga gitu ya. Boleh kita mengetahui tentang pacar kita, pasangan kita, tetapi caranya itu harus yang elegan, bukan yang kayak kelihatan nyinyir gitu ya. Pelan-pelan dan pakai teknik gitu, supaya kamu tahu tentang dia yang sesungguhnya. Walaupun sudah suami istri gitu ya, nggak ada ceritanya kita mesti nge-push diri kita sendiri atau nge-push pasangan kita di dalam satu hubungan gitu ya. Kalau memang kamu masih punya perasaan ke pasangan kamu ini, saya rasa cuek-cueknya itu jangan dulu lah gitu ya, atau terlalu menekannya itu janganlah. Santai, rilaks, penuh cinta kasih. Soalnya ini hubungan asmara. Tidak pun di hubungan asmara, di hubungan apapun relationship antara pekerjaan, teman gitu ya, itu berbicara dengan bahasa cinta kasih gitu, dan mengekspresikan diri gitu. Oke? Nah, tapi ini kalau saya lihat kamu ini sudah agak meragu ke dia. Bukannya kamu tidak cinta ke dia, ada cinta, ada keinginan untuk naik step lanjutan gitu ya. Atau mungkin kamu posisinya memang lagi di dua pilihan antara si A sama si Virgo ini. Boleh jadi demikian. Namun membuka peluang untuk Virgo ini masih tetap ada. Dan di sini kamu pengen dia mencintai dirinya sendiri, dan sehingga dia bisa mencintai kamu, memberikan kenyamanan di dalam hubungan kalian gitu ya, agar kembali hubungan ini menjadi harmonis gitu ya, agar kembali hubungan kalian ini
tenang, nyaman, damai gitu ya. Jadi di rumah tangga tuh juga jadi asik, saling mencintai, saling menyayangi gitu ya. Itu kalau sudah berumah tangga. Tapi kalau masih pacaran, kamu memang berharap bahwa dia bersedia bikin hubungan kalian ini naik ke level selanjutnya, tetapi dia sebelumnya harus mencintai dirinya sendiri sehingga dia tahu apa arti cinta, sehingga dia juga bisa mencintai kamu dengan baik lah, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan sampai berjumpa di reading saya yang berikutnya.